hu ahad, hu ahad. Ya wadudallah, ya khairal anami, ya sayyidal anbiya, ya liman roja al-haq rasul al-karamah, ya jalilallah, ya khalilallah, ya jamalallah, ya wadudallah, liman ma'aka ajhabal hamma wal hajana wal ghamma, liman ma'aka ajhabal ba'sya wal baliyah wal fitnah, li sa'adah abadiyah sarmadiyah, intuhi birrasul tajidil karamah, ya jalilallah, ya khalilallah, yuta bifadlillah, yuskaru darain, ya jamalallah, ya wadudallah, ya salam, ya salam, ya salam Allah, ya khairal anami, ya sayyidal anbiya, ya liman roja al-haq rasul al-karamah, ya jalilallah, ya khalilallah, ya jamalallah, ya wadudallah, liman ma'aka ajhabal hamma wal hajana wal ghamma, liman ma'aka ajhabal basya wal baliyah wal fitnah, li sa'adah abadiyah sarmadiyah, ya khairal anami dal anbiya, ya liman roja al-haq rasul al-karamah, ya jalilallah, ya khalilallah, ya jamalallah, ya wadudallah, intuhi birrasul tajidil karamah, ya jalilallah, ya khalilallah, yuta bifadlillah, yuskaru darain, ya jamalallah, ya wadudallah, ya salam, ya salam, ya salam Allah, ya salam, ya salam, ya salam Allah, ya khairal anami, ya sayyidal anbiya, ya liman roja al-haq rasul al-karamah, ya jalilallah, ya khalilallah, ya jamalallah, ya wadudallah, jalilallah,
ya Khalilallah, ya Jamalallah, ya Wadudallah. In tuhibir rasul tajidil karamah, ya Jalilallah, ya Khalilallah. Yuta bifadlillah yuskaru darain, ya Jamalallah, ya Wadudallah. Ya salam, ya salam, ya salam Allah, ya salam, ya salam, ya salam Allah. Ya khairal anami, ya sayyidal anbiya, ya liman roja al-haq rasul al-karamah, ya jalilallah, ya khalilallah, ya jamalallah, ya wadudallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Paina insyaallah aba'asu li kitabis Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Ibnu Athaillah dan Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam, Allah selalu mencurahkan kepada kita kelembutan dari Allah. Semoga Allah mencurahkan kepada kita selalu pertolongan-pertolongannya serta ridhonya kepada kita, dan membersamakan kita kepada Nabi besar Muhammad SAW di dunia, di barzah dan akhirat. Mudah-mudahan Allah selalu meluaskan rezeki kita, menghindarkan kita, anak-anak kita, saudara kita, tetangga-tetangga kita dari berbagai musibah, bencana, keadaan-keadaan yang menyusahkan kita dan menyulitkan kita. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-musannif rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, al-ilmu in qaranathul qasyatu falaka wa illa fa'alaika. Insyaallah. Minggu kemarin Syekh Ibnu Athaillah mulai dari 2 minggu kemarin mengisahkan tentang al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat itu apa. Ternyata pada bait yang kedua beliau mengisahkan lagi ilmu yang bermanfaat itu ialah ilmu yang menjadikan kita takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau mengisahkan lagi apa saja ilmu itu. Khairul ilmi makanatil qasyatu ma'ahu, yaitu apa saja ilmu yang kamu pelajari yang menjadikan kamu takut kepada Allah, maka itu menjadikan ilmu yang mendekatkan dirimu kepada Allah. Itulah yang dikehendaki di dalam agamamu. Nah, bagian ini Syekh Ibnu Athaillah akan mengisahkan lagi al-ilmu in qaranatahul qasyatu palaka. Jika ilmu itu bila dia menjerat atau menyandingkan pada al-qasyah, takut kepada Allah Azza wa Jalla, palaka, maka itu bagimu adalah sangat bermanfaat. Wa illa fa'alaika, apa saja ilmu itu jika tidak menimbulkan kepadamu ketakutan, rasa takut kepada Allah, maka itu justru jauh daripada manfaat atau mencelakakan dirimu. Subhanallah. Ai manfaatuhu fid dunya wal akhirah. Tentu yang bermanfaat itu biasanya dipahami ad-dunya
di dunia, manfaat dunia maupun akhirat. Wa illa fa'alaika, bila tidak demikian, fa'alaika mudarathu fihima, maka ilmu-ilmu itu memberikan kemudaratan, kecelakaan kepada dirimu. Kita ambil satu perkataan daripada qala Sufyan Ats-Tsauri, innama yata'allamul ilma liyatqa bihillahi. Ujar Sidin, sesungguhnya apa saja suatu ilmu yang mengajarkan kepada kamu untuk takut kepada Allah, bahasa agamanya untuk menjadikan kamu bertakwa kepada Allah, bihillah, yang dengannya kamu bersama Allah, itulah ilmu Nabi. Wa innama fadlul ilmi, sesungguhnya keutamaan ilmu itu, ala ghairihi, atas selainnya, li'annahu yattaqallah, li'annahu yattaqillaha bihi, fa innaqtala hajal maksud wa fasadat niyata talibihi bi anastash'ara bihi tawassuli ila minari dunyawi. Karena sesungguhnya ketakutan kepada Allah atau yattaqillah, bertakwa kepada Allah itu, maka apabila di dalamnya lepas hajal maksud daripada maksud ketakwaan itu, fasadat niyatahul maksud, seperti hilangnya niat kita kepada suatu maksud untuk dekat kepada Allah atau untuk takut kepada Allah, wa fasadat niyatalibihi, atau niat menuntut di dalamnya, maka sudah dipahamkan seperti di dalamnya ila manali bihi dunyawi, untuk tujuan duniawi, min mali au jahi, untuk menambah harta, au jahi, untuk mendapatkan kehormatan, faqad batala ajruhu, maka ilmu itu batallah pahalanya, artinya tidak bermanfaat. Artinya apa saja ilmu itu bila dia bukan nafi, tidak menghasilkan khosyah, takut kepada Allah, maka ilmu itu tidak bermanfaat. Dan bila kita menuntutnya, maka tidak ada pahala di dalamnya. Jadi tidak berpahala meskipun kita niatkan berpahala. Nah, misalnya kita ingat pesan dari Syekh Nawawi Al-Maqdasi, Imam Nawawi Al-Maqdasi, kata beliau, apa saja niatkan segala kebaikan itu lillahi, dengan Allah Azza wa Jalla. Sebutlah misalnya menuntut ilmu pertukangan. Pertukangan itu kan ilmu dunia, kan tidak ada hubungannya takut dengan Allah. Maka kata Imam Nawawi, mudah-mudahan dengan niat karena Allah, di situ ada nilai ibadah. Itu nilai ibadah. Tapi dari segi ilmunya, kan itu menghasilkan ibadah. Yang mungkin beribadah, ada ibadahnya, ada nilai. Dilihat dari segi niat kita melakukan. Yang sekarang ini oleh Syekh Ibnu Athaillah, dari segi kacamata ilmunya, bila kita tuntut ilmu pertukangan itu karena tidak menghasilkan khosyah, menurut pendapat tabi'in, yaitu Syekh siapa itu? Syekh Qusairi ya, Syekh siapa itu? Syekh Sufyan Ats-Tsauri, ini seorang tabi'in. Menurut Sufyan Ats-Tsauri, maka batallah pahalanya. Artinya ilmu dunia itu kita tuntut sungguhnya tidak menghasilkan pahala. Andaikan menghasilkan pahala banyak benar pak anunya, apanya nih manfaatnya yang disebut dalam hadis Nabi kemarin, man kharaja min baiti, siapa yang keluar daripada rumahnya, talabal ilma, menuntut suatu ilmu, yaitu ad-din, ilmu agama, ilmu yang menakut, yang diterjemahkan itu maknanya adalah yang takut kepada Allah, bahwa fi sabilillah, maka disebutlah orang itu melaksanakan sabilillah. Nah, itu maksudnya. Jadi andaikan itu dihitung pahala, ilmu itu luar biasa benar, sama dengan
sabilillah. Masya Allah pahalanya. Atau dalam bahasa lain, bibabil ilmi, satu bab ilmu itu khairun min, lebih bagus daripada min alfi rakaatin, lebih bagus daripada 1000 rakaat. Bahkan dalam hadis najaral aliman, memandang seorang alim saja yang mengajarkan ilmu nafi, yang mengajarkan ilmu nafi, itu khairun min sab'ina sanah, lebih bagus daripada 70 tahun. Jadi kalau dihitung pahalanya besar sekali. Tapi karena ilmu itu adalah hanya ilmu dunia saja, atau ilmu bukan dunia ya, ilmu umum lah, tidak ada menghasilkan rasa takut kepada Allah, tidak untuk menghasilkan, jadi tidak untuk menghasilkan. Kalau kita belajar masih belum juga takut kepada Allah, ya tidak apa-apa. Yang penting isi ilmunya itu menunjuk, mengarahkan kita takut kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang dimaksud, yang dibicarakan. Maka apabila itu tidak ada dalam konten atau isi dari sebuah ilmu itu, berarti ilmu itu sia-sia, tidak ada berpahala kita. Batal ajrahu, batalah ajrahu, batallah pahala di dalam. Supaya kita dapat pahala bagaimana? Ya paling kada pahala tadi itu yang oleh Imam Nawawi dalam risalah beliau, kita niatkan, mudah-mudahan kita dapat pahala. Ya kalau meskipun pahalanya tidak seperti fisabilillah, pahalanya mungkin tidak 1000 rakaat. Berjalan ke pasar dari rumah niatakan, ya kah, untuk memberi keperluan nafkah, untuk keperluan rumah, dijalankan karena Allah, melaksanakan perintah Allah karena Allah, munjun pang memancing dan karena Allah, ya Allah, apa munjun untuk dapat sango di rumahnya kan, atau memancing untuk supaya menenangkan hati misalnya, mudah-mudahan karena Allah, mudah-mudahan dapat pahala. Tapi pahalanya memang hanya satu saja, ya kah, hanya satu atau dua saja. Kan ada orang berkata, kita ini sama aja sudah sehari-hari ini mencari nafkah dari pagi sampai sore itu ibadah juga aja, bernilai ibadah aja. Betul, bernilai ibadah kalau diniatkan karena Allah satu. Kalau diniatkan karena Allah. Tapi perlu juga ditelusuri berapa nilainya. Itu kan. Ya kan? Nilainya hanya satu poin ya. Kalau nilainya 1000 rakaat itu yang luar biasa, 1000 rakaat itu yang lebih utama. Kalau berharap sama dengan sabilillah, itu yang diharap nilainya yang lebih hebat lagi. Jadi kita sebenarnya mencari nafkah itu ya karena keharusan dalam hidup, ya enggak? Tidak disuruh Tuhan pun mencari nafkah itu, kira-kira cari nafkah enggak? Cari nafkah lah. Kalau tidak kayak Pak, kelaparan lah. Nah, makanya beruntung para petani itu mungkin waktunya kadang bisa lebih luas lah. Nah, tapi petani tidak bisa juga menuntut ilmu, rugi. Atau ya macam-macamnya. Sekarang bukan petani ya kan, orang tua, orang pensiunan harusnya mengisi amal ibadahnya dengan menuntut ilmu yang menimbulkan lil qasyah, litaqi, untuk menjadi orang yang bertakwa. Nah, itu seharusnya. Allahumma as'alukal huda, doa Nabi kan, ya Allah memohon pada Engkau al-huda, hidayahmu, wa tuqa itu bisa diterjemahkan takut kepada Engkau, supaya takut kepada Allah Azza wa Jalla. Batal pahalanya, pakot wa habita amalahu. Bahkan kata Syekh Sufyan Ats-Tsauri, habita amalahu, bisa hapus amalnya. Masya Allah. Wa qasyara qasranan mubinan, rugi yang sangat rugi. Oh, di mana Syekh Sufyan Ats-Tsauri ini bisa mengatakan begitu? Ternyata ada firman Allah Azza wa Jalla, qala Allah Ta'ala. Nah, ini ada firman Tuhan yang perlu direnungi nih. Apa firman Tuhan ini? Man kana yuridu harsal akhirah. Nah, ini barang siapa, man kana yuridu harsal akhirah, siapa yang berharap harsal akhirah,
hidupnya ini hanya untuk akhirat saja. Nah ini penting, menuntut ilmu untuk akhirat, untuk takwa kepada Allah, supaya takut kepada Allah. Najid lahu fi harsihi, maka kata Allah akan kami tambah, najid lahu fi harsihi, tuntutan itu, harsi itu ladangnya, dengan kebaikan dunia. Firman Tuhan itu bersambung, waman kana yuridud dunya, tapi siapa yang mengharapkan yuridu harsad dunia, siapa yang mengharapkan ladang dunia dalam hidupnya, nu'tihi, kami akan berikan kepadanya, nu'tihi minha, daripadanya, sebahagian daripada yang dituntutnya itu. Artinya bila nya menuntut besar benar 100%, paling 50 kami berikan. Kami berikan kepada sugih juga sudah tuh 50% tuh sudah sugihnya 50%. Wa ma fil akhirah, tapi kami tidak memberikan sesen pun untuk akhiratnya. Masya Allah, rugi kan? Nah ini perlu ilmu tahu kita, jangan sampai mbak sudah meninggal hanya paham. Mbak sudah meninggal dunia baru mengerti. Harus kita mengerti saat ini juga. Lalu apa kesimpulannya? Kesimpulannya, kosot hati kita hanya untuk akhirat. Kosot hati kita, baik menuntut ilmu, baik memberi nafkah, baik pun hidup hari-hari, kosot hati kita, niat hati kita semata-mata karena Allah, supaya menambah rasa takut kita kepada Allah, supaya kita lebih dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu disebut dengan kosot. Kosot itu niat, tujuan. Kosot itu tujuan, bukan doa, bukan. Kosot itu bukan doa, tujuan. Adapun berdoa boleh saja kita meminta rezeki kepada Allah. Ya Allah, perbanyak aku rezeki ya Allah. Allahumma as'aluka rizqan katsiran, Allahumma as'aluka farjan qariban wa sabran jamilan wa rizqan thayyiban. Boleh? Ya Allah, memohon kepada Engkau jalan keluar dengan masalah hamba. Hamba mohon pada Engkau sabar dalam hidup, ridho dalam hidup. Hamba mohon rezeki yang banyak, rezeki yang luas, penyugihnya dari sekampungan. Boleh aja, itu doa namanya. Tapi yang penting bukan tujuan kosot hati. Kosot kita apa? Hati kita apa? Kosot kita hanya semata akhirat. Apa akhirat itu? Kepada Allah, karena Allah. Jalannya apa? Berusaha memilih dalam hidup itu dan menyisakan waktu kita, mensisihkan waktu kita untuk menuntut khasyah, untuk mencari ilmu yang menjadikan kita takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu ada di dalam ilmu ma'rifatullah. Itu ada dalam ilmu ma'rifatullah. Ada juga ilmu-ilmu yang lain seperti lil fadilatil amal, ilmu-ilmu tentang fadilah amal, dalam fikih, dalam ilmu tauhid, ilmu yang menghasilkan kepada kita khasyah. Khasyah itu adalah takut kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mengambil makna di dalamnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah Muhammad, berkah Muhammad, Allahumma barik lana wa balighna Ramadan. Berkah Muhammad, berkah Muhammad, ja'ana Ramadan syahron marhaban. Allahumma barik lana wa balighna Ramadan. Masya Allah. Parihal mu'min bil atoya tahiyatan Nabi Muhammad sayyidul anbiya talaba syafa'ata ilahi. Ya Rabbi salli ala sayyidina Muhammadin sa'imin salatan tubarikuna biha Ramadan wa afiyatan wa quwatan wa rizqan wa jannatan wa
fid dunya wal akhirah. Berkah Muhammad telah datang Ramadan, selamat datang Ramadan. Ya Allah, berkahi kami dan sampaikanlah pada Ramadan. Orang mukmin bersuka cita karena hadiah kepada Nabi.